Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Baju, aku tadi barusan makan kan. Karena aku udah komit nih, kalau misalnya habis maghrib tuh nggak usah makan yang berat-berat. Tapi ternyata tadi pesen hokben yang satu paket ada nasinya. Ya udah nggak apa-apa makan nasi gitu. Tapi nggak habis, aku nasinya cuma separuh aja. Kamu termasuk yang nggak bisa hidup tanpa nasi atau bisa? Yang saya bisa. tanpa nasi gitu. Oke. Tapi ya kangen kalau seminggu aku nggak makan nasi, cari nasi baju. Ya tapi kalau setiap misalnya satu hari nggak bisa, bisa atau enggak tanpa nasi bisa gitu, sehari doang gitu. Karena kita memang lebih butuh nasi sih ya daripada motivasi. Itu saya ngutip dari Next Colonia Next Carlos ya, jadi nggak duplikat ya perlu saya menyebutkan ya Next Carlos. Benar. Butuh nasi bukan motivasi. Ya kayak Baju tuh suka bilang ke ini anak Baju, belum makan nasi ya hari ini ya, udah ya stop ya gitu. Belum makan nasi loh gitu. Jadi itu emang kayak yang anak nasi banget gitu. Malah dulu emak saya tuh kalau ya udah makan nasi sesuap apa 2 suap biar perutnya adem gitu. Iya kan biar perutnya adem. Tapi emang bener loh kalau udah makan nasi tuh kayak I don't craving anything gitu loh, kayak nggak kepengen apa-apa gitu kan. Aku kalau misalnya mau udah makan besar biasanya aku nggak nyemil sama aja gitu. Palingan ntar kalau misalnya udah lapar lagi aku beli cilok gitu udah gitu. Iya kan, kamu ya kalau udah ketemu nasi tuh adem, udah nggak kepengen apa-apa lagi gitu. Adekku, waduh dia nggak bisa tuh kalau misalnya nggak ada nasi, pasti dicari nasi udah itu anak nasi itu dia, anaknya magic jar kalau kata mama. Bukan anaknya mama. Jadi kita mau ngomongin nasi ya Baju, mau ngomongin macam-macam nasi gitu yang kita bisa temuin dan gampang banget dan oh my god, itu identik banget Indonesia ya. You name it gitu. Kamu mau olah nasi apa gitu? Olahan nasi berbagai macam daerah pun juga ya punya olahan nasinya sendiri-sendiri. Dan yang udah ada di nasional kayak nasi goreng itu kan enggak maksudnya enggak yang spesifik daerah mana kan, seluruh Indonesia ya nasi goreng tahu gitu kan. Betul banget. Dan nasi goreng itu macam-macam ya Baju. Baju mau nasi goreng apa gitu? Misalnya kita ke restoran nasi goreng gitu ya, atau nggak usah restoran yang abang-abang yang depan aja gitu ya. Itu tuh bisa milih mau yang ada sausnya atau yang putihan. Oh itu gitu. Surabaya. Oh itu Surabaya. Itu Surabaya ada merah ada putih. Kalau di mana-mana nggak ada nasi goreng merah, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Aku pernah di Jakarta, aku pernah ke Kalimantan. Nasi aku gorengnya mana nggak ada putih kecap. Atau kecap. Tapi kalau di Surabaya itu nasi gorengnya dikasih saus tomat loh teman-teman. Iya. Lah aku emang basic gitu, maksudnya di Jawa Timur kalian Baju sampai di ujung juga gitu. Di Jawa Timur sih bener. Yang merah sama ini. Jadi aku emang taunya gitu. Oh ternyata enggak. Enggak. Cuma nasi goreng ada kecapnya dan nggak ada kecapnya. Udah itu aja. Kalau aku emang prefer, aku nggak suka saus gitu sih. Jadi selalu requestnya yang putih gitu. Selain nasi goreng juga kayak ada nasi bakar ya, nasi liwet, nasi tumpeng. Atau kalau misalnya kita nasi bakar, nasi yang dibungkus sama daun-daun Baju. Kan punya banyak banget gitu. Dan daunnya tuh ada yang bukan daun pisang aja, ada yang daun jati juga. Cirebon nasi jamblang. Nah itu kan pakainya daun jati. Dan Bener. itu aromanya beda, enak banget. Di rumah Mbah Hutiku Baju yang di Wonogiri itu, kalau misalnya ada orang hajatan, nasi dibungkusnya daun jati. Karena di sana emang banyak banget pohon jati gitu. Jadi pakainya daun jati gitu. Kan pada jatuh tuh. Ya kan? Asal jangan pakai daun pintu ya. Keras. Susah bungkusnya. Staplesnya apa dong kalau ada daun pintu? Iya. Terus daun jati. Kalau daun pisang masih ada daun pisang banyak banget ya. Nasi bakar tadi itu. Nasi liwet. Nasi timbel tau gak? Aku tadi googling. Nasi timbel. Aku googling pernah makan apa enggak, aku lupa. Kayaknya pernah, tapi aku lupa. Yang nasi utuk oncom itu Baju pernah bikin. Nasi itu nggak pakai oncom. Nggak pakai daun. Nggak harus pakai pakai ya. daun. Oh, nggak harus pakai daun. Nasi tutuk oncom ya itu.
Terus kalau di Jawa Timur banyak nasi kayak gitu, nasi bungkus sih. Dibungkusnya ada yang pakai daun, ada yang enggak. Kalau di Timur tuh ada yang ya udah kertas nasi biasa yang coklat itu sama koran. Nah itu khas banget tuh kayak gitu. Dan lauknya macam-macam, biasanya telur, ya ayam, ya ada dagingnya. Terus ini yang khas, terus campur tuh. Kalau misalnya di Jawa Timur ada mie-nya Bayu. Iya, padahal itu tuh udah ada nasi tapi ada mie-nya. Iya udah ada nasi. Mie sambal lauk udah. Ada itu minimal banget mie tuh. gorengnya, ada mie gorengnya kan. Terus nanti kalau dikasih mie kuning itu yang nggak ada kecapnya itu, terus sambal goreng kentang. Nah iya, kalau nggak sambal goreng tempe semua. sama ada kacangnya itu, kalau nggak serundeng, udah itu udah khas banget tuh kayak gitu. Olahan nasi memang banyak banget dan kita nggak bisa lepas dari nasi ya kayaknya. Nggak bisa Mbak. Terus kalau misalnya mau agak ke timur lagi, ini tadi aku ingat nasi jinggo Bayu. Ya itu tuh hampir sama kayak yang ada di Banyuwangi karena kita deket kan itu. Jadi ada ayam suwir khas itu yang merah itu, terus ada sambal, pasti ada mie tadi aku lihat juga. Sayangnya sama kayak gitu kurang sayur ya Din ya. Sayurnya tuh kurang gitu, malah nggak ada sayurnya. Paling ada, kalaupun ada sepotong timun doang ya. Nah itu soalnya kan kalau misalnya dikasih sayur itu kan dia nggak bisa tahan lama kan Baju. Nah itu orang-orang tuh cepet orang-orang basi, yang jualan apalagi itu buat kayak jualan gitu. Betul. Itu emang minim sayur banget. Baju, sebenarnya kita itu penghasil beras terbanyak di dunia nggak sih? Kan kita banyak kan ini sawahnya. Menurut aku lihat dari peta ya, kayak masih banyak hijau-hijaunya gitu. Menurut Baju gimana? Bukan penghasil beras terbanyak di Enggak dunia, ya? bukan. Enggak banget. Bahkan kita aja masih impor beras dari negara lain. Iya, dari mana Baju? India. Dari India. Surprisingly, it's India. Heran ya, aku kenapa India ya? Kenapa India bener? Kenapa Ternyata Indonesia terlalu masih impor beras terbanyak itu dari India. Yang kedua itu beberapa data sih menyebutkan ada yang dari Thailand, ada yang Vietnam, kemudian Pakistan juga. Oh my god. Kita masih impor beras banyak banget ternyata. Bener, kita masih butuh beras banyak. Padahal di Indonesia ada penghasil beras tertinggi yaitu provinsi Jawa Timur. Nggak tahu tapi ya tadi aku cari kotanya belum ketemu di sebelah mana. Karena Jawa kalau Timur Jawa aja Timur kan yang menyeluruh mungkin diakumulasi gitu ya semuanya gitu. Nah, kembali ke nasi kita. Itu kalau ngomongin nasi itu luar biasa. Kita ngomongin nasi yang khas ya Maju di daerah masing-masing gitu. Nggak bisa kesebut kayaknya banyak banget. Mohon maaf kalau ada daerah yang belum tersebut ya. Hidangan nasinya itu. Iya, banyak banget. Ini kita yang populer aja deh. Benar. Yang paling populer dulu apa? Nasi gudeg. Tumpeng. Oh, tumpeng. Iya. Nggak, maksudnya kita belum ke sana Baju. Ya udah, enggak apa-apa kita ngomongin tumpeng dulu deh. Tumpeng tuh yang paling rajanya dari segala hidangan nasi deh. Iya, jadi di situ lauknya banyak. Dan itu untuk pesta ya. Benar. Pesta untuk makan bareng-bareng. Biasanya kalau misalnya habis meresmikan toko apa gitu, atau ulang tahun, atau hajatan perayaan apa gitu. Itu dia pakai nasi kenaikan tumpeng. Gaji. Oh. Ada nggak? Enggak ya. Kalau itu ditraktir KFC aja cepet deh. Dan lauknya itu ya bukan cuma penyajiannya yang bentuknya kayak gunung benar. Tapi dikelilingi oleh lauk yang luar biasa. Dari kalau Mbak Huti itu ada ayam ingkung Baju. Kalau orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu ayam ingkung. Oh Jawa Barat tuh bakak ayam ingkung itu kalau Mbak Uti aku yang bikin adalah ayam kampung utuh. Itu dia beli sendiri di pasar hidup. Dibelah sendiri sama Mbak Uti aku. Terus diolah sendiri itu utuh tuh sama Mbak Uti. Dalam-dalamnya itu masih utuh. Apa namanya? Kepala dan kakinya itu juga dimasukin tuh sama Mbak Utiku di dalamnya tuh. Kalau daerah Jawa Barat tuh ayam panggang dan pakainya. Oh gimana? Bakak ayam. Itu ayam utuh juga? Enggak? Ya utuh dong. Sama ya? Utuh tapi dibelah kayak Oh gini dibelah, bakak tuh dibelah maksudnya, enggak yang utuh gitu. Oh oke. Pokoknya the best. Iya, kayak gitu. Dan
jenis nasi tumpeng yang gunungnya itu tumpengnya sendiri itu nggak cuman yang putih ya Mbak Jo. Bisa jadi itu biasanya kalau misalnya nasi putih nasi gurih bilangnya, atau nasi kayak nasi uduk kuning, gitu. ya, nasi kuning. Terus ada satu lagi nasi kuning, bener. Aku ada juga kalau 17 Agustusan dibikinnya nasi merah putih. Teruslah kau berkibar. Iya. Tapi kamu gitu. bahagia nggak kalau diundang acara tumpengan gitu? Happy. Jauh lebih bahagia aku dibanding diajak makan misalnya di restoran Keren apa kayak gitu. Kayak baru ngeliat tumpengnya aja udah excited gitu loh. Kalau aku pasti ngincar lauknya. Ini aku belum pernah makan yang mana ya. Nanti aku mau makan nih itu. Udah gitu kalau nasi tumpeng tuh komplit. Ada sayurannya. Iya benar. Urapnya itu kan. Oh iya urap ada itu. lalapannya. Iya kenapa khas banget ya Mbak Jo? Nasi itu lauknya itu ayam. Terus kalau sayurnya itu urap gitu. Enggak selalu ayam. Maksudnya ayam tuh selalu ada. Nah kan? itu maksudnya. Terus diolahnya macam-macam. Ada ikan asin, ada tahu tempe, ada telur. Tahu tempe tidak pernah ketinggalan. Ada udang. Bacem biasanya. Enggak bacem juga ada sih yang di bumbu merah juga. Kalau di kantorku tuh suka ada udang yang ditusuk-tusuk terus diberdiriin gitu, Iya. Udang goreng gitu. Ya ampun enak banget itu ya. Itu endulita banget. Terus kemarin tuh kapan ya? Ya, kemarin itu kapan? Kemarin ya? Tuh kemarin beberapa bulan yang lalu, bulan yang lalu deh kayaknya. Iya udah gimana? Aku diajak tumpengannya sama teman-teman gitu kan. Terus ada lauk susulannya Din. Lah ketinggalan lauknya? Gimana maksudnya? Karena terlalu penuh, udah penuh banget kan. Nggak muat tempatnya. Lauk susulannya tuh ada rempeyek sama bandeng goreng. Bandengnya ya, tanpa duri. Otomatis ada durinya, tapi aku mau. Aku enggak. Otomatis aku ngambil bandeng. Iya. Aku males banget kalau misalnya dia tuh masih ada durinya tuh. Aduh dia soalnya tipis-tipis durinya baju. I don't care, aku mah ayo aja pokoknya yang penting ikan. Iya, itu nasi tumpeng. Kita masih ngomongin nasi tumpeng udah 5 menit ya. Nah, tadi aku sempat mention di sebelumnya nasi yang khas di masing-masing daerah ya Mbak Jo. Ya itu tuh misalnya dari barat dulu deh gitu, dari tempat Mbak Juju yang khas nasi apa? Nasi jamblang Cirebon. Oh itu, yang tadi pakai daun jati tadi ya. I love it so much. Itu nasinya gimana? Nasinya itu dibungkus daun jati, terus lauknya tuh macam-macam, kita tinggal pilih aja Din. Tapi biasanya itu apa, ada khasnya apa? Ada blekutak yang hitam itu. Apa tuh blekutak apa? Kayak cumi. Oh, sotong yang ada batoknya di belakangnya gitu. Nah itu biasanya selalu ada itu. Aduh itu enak banget. Terus ada sate kentang. Belum pernah makan kan? Sate kentang kan ada kelapa yang diuleknya itu. Oh gitu. Wow. Kentangnya harus kentang kecil-kecil ditusukin gitu. Kentang yang kecil-kecil yang sebelus gini-gini tuh. Terus ada kelapanya. Terus ada rendang manis gitu, rendang ala-ala, bukan rendang Padang ya, gitu. Udah pasti daging sapi ada, ya? Dan sambelnya dong. Nampal pasti. Dan yang lainnya macam-macam, ada gorengan, ada sate kayak sate telur puyuh segala macam itu ya. Iya. Itu nasi jamblang khas Cirebon. Kemudian ada juga nasi lengko ya. Nasi lengko itu ada Cirebon, ada Indramayu juga. Itu? Nasi lengko itu ya, vegetarian dish. Banyak sayur ya? Banyak. Isinya itu cacahan timun. Jadi nasi, kasih timun, kasih toge yang diseduh, terus tahu tempe yang dipotong-potong. Yang udah digoreng potong-potong, siram pakai sambal kacang. Sambal kacangnya nggak manis sama sekali. Bukan sambal pecel. Bukan, beda banget. Aku tahunya sambal kacang tuh kalau nggak pecel gado. Beda banget. Terus dikasih kecap, kasih bawang merah goreng. Nggak ada. Sama kucai. Kucai. Enak banget. Iya. Itu kayak sambal kacangnya tuh menarik kayaknya. Aku belum pernah sambal kacang yang nggak kayak yang biasa aku makan gitu. Kalau di sini kan nggak jauh-jauh kan, palingan beda bumbunya tuh dikit. Kalau Jawa Timur tuh kan begitu sendiri gitu kan. Ya dari bumbunya gado-gado, dari bumbunya apa gitu. Oke, tadi udah. Kalau di Semarang Baju itu ada nasi ayam. Ayam Semarang. Nasi ayam Semarang yang pakai itu suiran ayam. Apa tadi yang itu loh Baju kayak bukan yang ada bumbu santannya. Areh. Iya. Sih maksudnya
bumbu santan putih itu loh. Iya, itu nasi ayam opor putih opor gitu. putih, opor maksud aku opor. Di bumbu opor putih gitu. Iya, itu enak banget. Dan daerah Simpang 5 biasanya banyak yang menjual itu nasi ayam Semarang. Itu dibungkus. Gurih, nasinya juga nasi gurih, Din. Oh, nasinya nasi gurih, kayak nasi uduk itu kan. Oke, terus gudeg. Manis banget tapi enak aku doyan. Sambelnya itu aku inget banget Baju. Yaudah aku mau sambelnya banyak gitu kan biasanya kan. Sambelnya nambah ya Bu? Iya, pas udah dimakan Manis. ini sambal apa gula? Sambalnya itu terasinya nggak berasa Baju. Kan aku biasa tuh kalau misalnya di Jawa Timur tuh terasinya tuh pasti nampol gitu kan. Ada gitu ya, sekali ditutul itu bahasa Jawanya itu tuh udah pasti berasa terasinya, asin manis tuh campur. Kalau itu ini gula. Tapi enak. Dulu aku nggak doyan juga nasi gudeg, Din, tapi pas hamil gitu tahu-tahu pengen nasi gudeg, terus akhirnya kelepasan jadi suka. Tadinya nggak suka juga, terus jadinya suka. Ya. Aku mau. Dan kalau kita mau menghargai ya nasi gudeg itu effortnya luar biasa. Aku jadi inget itu yang kita untuk membuat gudegnya aja butuh daun jati itu dapat dari Mbak Lika. Iya benar. Terus kalau di Pekalongan tuh ada nasi megono. Kamu belum pernah makan belum ya? Itu nasi megono itu enak banget sumpah. Nasi megono itu ada itunya Lendin, nangka muda yang dicacah kecil-kecil. Oh, yang di atasnya itu ya. Jadi itu aku lihat di Google. Jadi dia tuh kayak dibentuk gitu, baju bulat. Di atasnya itu yang cacahan nangka itu baru terus ditempelin nasinya terus dicetak gitu. Jadi nangka itu ada di seperti atas, itu ya. juga. Pokoknya biar nggak visualisasi di kepala aku tuh. Sebenarnya kayak nasi campur gitu, cuma lauknya itu yang khasnya itu ada cacahan nangka muda itu tadi kan. Iya, yang dikukus. Diapain? Dikukus ada kelapanya, ada kecombrangnya. Oh, itu sedoyannya Mbak Juju pasti ada kecombrangnya. Terus nanti lauknya tuh macam-macam, tinggal pilih aja. Konsepnya hampir kayak nasi jamblang gitu. Cuman khasnya ya nangka muda cacah itu yang dicacah, benar. Nah, sekarang kita ke Jawa Timur gitu. Nasi campur, nasi Madura ada sih. Nasi Madura, ya nasi jagung itu. Madura. Oh, I love it so much. Udah ikan asin. Itu khas ya. Pokoknya yang ada ikan-ikannya. Sama ini ada sayurnya, ada kelapanya itu aja. Serundengnya. Iya, bukan. Kayak ini ya, urap ada urapnya. Benar. Terus ada terong baladonya biasanya kayak terong pedes gitu terong kan. Pedes itu khas. Jadi itu terong pedes itu, terus habis itu urap, terus habis itu ikan asin. Terus nasinya nasi jagung. Itu nasi Madura. Kayaknya aku pengen bikin konten itu deh, nasi jagung Madura pakai babat goreng, Din. Jangan ketinggalan. Ya, itu kalau itu terpisah sih, biasanya nggak ada, ya nggak dicampur babat goreng. Kalau yang tadi itu beda lagi, nasi babat ada sendiri. Ada nasi babat goreng khas Madura. Khas Madura. Dan itu ulala. Terus love it so much. Terus kalau misalnya di tempatku tuh ada nasi tempong dan nasi cawu. Cawu. Aku tahu kalau nasi tempong ya. Ya, nasi tempong itu ya sambelnya nasi lalapan biasa sebenarnya. Kenapa tempong? Karena sambelnya itu pedes banget kayak ditampar. Udah kayak gitu doang. Ya, itu daerah mana nasi cawu? Oh, Banyuwangi. Betul. Jadi itu nasinya itu ada ini, Baju pasti suka karena dia dari kelapa muda, ada airnya gitu. Jadi kelapanya itu ada dibumbuin sama dia, terus dia kan kalau kelapa muda kan dia berair sendiri tuh. Ada yang dikasih air, ada yang dia airnya dari ininya sendiri. Aku nggak bisa ngebayangin. Kelapa mudanya diparut. Oh, kelapa mudanya diparut terus dibumbuin. Kelapa muda yang buat bikin kelapa tart. Bukan, kelapa mudanya diparut tuh. Terus itu dibumbuin kan. Bumbunya itu light banget Baju. Enak gitu. Itu khasnya. Kalau ikannya ini pepes khas Banyuwangi itu. Udah pepes itu sama telur, sama ada yang kelapanya itu ada cacahan timun juga. Seger banget itu, enak. Masih ada lagi ya Baju hidangan nasi lain gitu yang belum kita sebutin. Ada nasi liwet. Oh, nasi liwet, ada nasi liwet Sunda, ada nasi liwet Solo ya. Nah, mau yang mana tuh? Mirip sih, cuma beda ya. Bedanya di mana Baju? Bedanya kalau nasi liwet Sunda itu kan ada ikan asinnya,
ada teri Medan yang kecil-kecil itu dia dicampur bareng sama nasinya. Kalau Solo kan enggak, nasi gurih aja dia, nasi gurih. Nanti ada topping-toppingnya apa gitu, hampir kayak nasi ayam Semarang, mirip kayak gitu. Tapi cara masaknya sama-sama diliwet, makanya namanya nasi liwet. Dia kan nasi liwet itu tadi aku baca dia lebih lembut gitu. Dan yang bener itu masaknya itu pakai katrol nggak kayak ini panci yang tebel itu. Bukan gini. Ya. Dan itu masaknya tuh pakai api gitu, maksudnya pakai kayu bakar gitu. Pakai gitu, yang masih tradisional tuh ya. Iya. Terus smoky-smokinya biasanya baju, ya kan, baunya. Iya. Terus kalau di Manado itu yang terkenal nasi kuningnya ya, Din ya. Ada nasi kuning Manado. Nasi kuning Manado. Bedanya sama nasi kuning yang biasanya di Jawa Timur apa? Lauknya macam-macam, Din. Beda. Kalau nasi kuning yang di Jawa itu kan ada dada rawis kayak gitu ya, ada bener. orek tempe. Ada orek tempe gitu. itu khas. Oh, mereka ada ikan. Ada ikan lautnya. Ada ayam. Ada masakan itu kayak lauk tuh gede-gede gitu loh, bukan yang disuir-suir kalau kita kan. Disuir-suir atau apa gitu, enggak. Iya. Beda. Sama di Kalimantan juga gitu, nasi kuning juga. Pakainya ikan haruan, ikan yang dari ikan khasnya sungai, sana ya. Ikan sungai. Kalimantan. Ikan sungainya enak-enak di sana. Wow. Iya, jadi kalau ngomongin apa namanya nasi, macam-macam nasi, hidangan nasi itu banyak sekali. Nggak bisa disebutin, mohon maaf, ada beberapa daerah yang hidangan nasinya belum kita sebutin karena kita tadi terbatas masih di Jawa deh kayaknya baju. Belum sampai ke luar Jawa ya. Masih tadi cuma sedikit-sedikit doang yang kita mention tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman ada nih gitu, teman-teman yang di luar Jawa, yang di Sumatera, mungkin di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua pasti punya juga. Mungkin iya sih, soalnya Mamat bilang kan si siapa namanya? Muhammad Al-Katiri. Betul, Muhammad Al-Katiri, stand up comedian. Waktu diwawancara di Helmi bilang gini, di sana berarti nggak makan nasi, makan papeda ya? Kita makan nasi, Bang. Di sana semua orang juga makan nasi. Orang Jawa banyak jual nasi di sana, gitu. Papeda itu karena memang sama seperti di Jawa sih, di sana tuh kata Mama kayak gitu. Pilihan kan papeda. Enggak, maksudnya gini Maju. Jadi kayak orang yang tinggal di lereng gunung dan di sana itu misalnya lebih banyak umbinya gitu, umbi-umbiannya. Ya mereka makanan sehari-harinya yaitu bukan nasi misalnya, karena banyak melimpah gitu di sana. Ya sama di Papua itu juga gitu, yang makan papeda itu karena di sekitarnya banyak papedanya, banyak sagu. Betul. Nah, kalau yang enggak ya kita makan nasi katanya gitu. Kita sama sebenarnya gitu. Itu aku ngakak di situ waktu si Helmi nanya itu, di sana papeda ya berarti nggak makan nasi ya gitu. Aku soalnya juga mikirnya sama kayak Helmi Maju. Orang Papua tuh nggak makan nasi. Aku enggak, aku tahu orang Papua makan nasi juga. Jadi mereka kadang-kadang makan nasi, kadang juga makan papeda gitu loh. Enggak tiap hari papeda, enggak tiap hari nasi. Iya, oke. Iya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman di Papua juga bisa mention ke kita apa di sana khasnya gitu. Baiklah, terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.